Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, adik-adikku, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para ustadz yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh penonton serta pendengar yang ada di channel Rizky Aji 95 ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali secara online, ya. Dan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga keberkahan dari Allah terlimpah pada kita semua, berkat, syafaat dan ridho serta petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi kita dan semoga Rasulullah SAW senantiasa membimbing kita dengan petunjuk-petunjuk beliau melalui para ulama, para wali Allah, para kiai, para ustadz, dan para pembimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Semoga Allah meridhoi kita semua dan Allah memberikan keberkahan bagi kita, menurunkan rahmatnya, serta memberikan pertolongan bagi kita dalam niat thalabul ilmi. Kita saling berbagi ilmu, ya. Kita saling mengingatkan, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal amil. Allahumma iftah lana futuhal arifin al-kamilin al-wasilin birahmatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan isyarah kepada Al-Fakir untuk mengijazahkan salah satu doa. Doa ini adalah salah satu doa yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abul Hasan Asyadzili qaddasahullah sirrahu wa radhiyallahu anhu. Sedangkan sanad yang kami peroleh terkait hizib Nasr ini adalah dari para mursyid tarekat Syadziliyah, yang mana penjelasan mengenai tata cara pengamalannya akan insya Allah kami jelaskan setelah ini. Adapun bagi yang berkenan untuk mengamalkan, boleh menyimak sampai akhir dan jangan sampai terlewat terkait tata cara dan pelaksanaan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para guru kami. Ketika tidak sesuai, maka dampak yang muncul dari itu merupakan sesuatu di luar tanggung jawab kami, dan kami berlepas diri dari apa yang terjadi, karena ini merupakan resiko karena tidak menjalankan sesuai dengan tata cara yang telah kami terangkan, maka itu di luar tanggung jawab kami. Namun jika sesuai dengan tata cara yang telah kami jelaskan, maka insya Allah tidak akan ada masalah, tidak akan kendala, karena kendala dan masalah itu biasanya muncul dari ketidaksesuaian antara adab, syarat, dan tata cara yang telah diajarkan oleh para guru kita. Banyak keluhan yang mungkin dialami oleh orang-orang yang mengamalkan doa ini tanpa bimbingan dari guru yang benar, atau mereka sudah mendapatkan guru yang benar dan tata cara yang benar, namun mereka sendiri yang melanggar hal-hal yang telah ditentukan. Itulah kenapa perlunya tata cara dan perlunya kita tahu bagaimana cara mengamalkan yang benar agar tidak menimbulkan efek-efek atau resiko yang di luar perkiraan, seperti itu. Ya. Al-Fakir bertanya pada salah satu wali Allah di kota ini, salah satu mursyid kami, ya, mengenai keridhaan beliau, apakah boleh saya mengijazahkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari. Beliau berpesan, jangan meminta mahar. Artinya jangan ada mahar. Jika ada ijazah silahkan, tapi jangan menggunakan mahar. Ya. Oleh karena itu, Al-Fakir terketuk untuk membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari apa yang pernah Al-Fakir pelajari, karena sesama muslim hendaknya saling menolong dan saling membantu. Dan insya Allah
Jika tata caranya benar, tata caranya sesuai, maka insya Allah Hizib Nasor ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita baik dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Hizib Nasor itu apa? Hizib Nasor itu adalah doa ya. Doa yang terdiri dari kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian doa-doa yang itu telah disusun oleh salah satu wali Allah, kekasih Allah, pemimpin di zamannya dulu, yaitu Qutbul Aqtab Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasahullah sirrahu wa radhiyallahu anhu. Kebetulan Al-Fakir merupakan salah satu pengamal tarekat Syadziliyah ya. Alhamdulillah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Apapun tarekat kita, apapun golongan kita, kelompok kita, aliran kita, tetap kita sama-sama berada di bawah panji kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Al-Fakir juga merupakan salah satu anggota organisasi ya, organisasi Muhammadiyah, merupakan salah satu anggota pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur ya. Alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk menjadi ketua organisasi di pemuda Muhammadiyah di cabang Glenmore, Banyuwangi. Dan alhamdulillah Allah juga mengamanahkan kepada Al-Fakir untuk menjadi pimpinan pondok pesantren yang ada di kota Glenmore, Banyuwangi, di kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Dan Al-Fakir tidak bangga ya, tidak merasa lebih baik dari siapapun, karena kita semua adalah manusia yang derajatnya sama di sisi Allah. Kita semua hamba Allah ya. Hamba itu tidak memiliki kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan hanyalah Allah yang maha suci lagi maha mulia, maha tinggi lagi maha agung. Kita semua seandainya mendapatkan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah titipkan pada kita melalui para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para wali Allah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita agar istiqomah dan Allah memudahkan kita untuk menjalani langkah ini dengan penuh kesabaran, rasa syukur, dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kami mengijazahkan Hizib Nasor ini ya, alangkah baiknya kita kaji dulu apa yang terjadi di masyarakat dan mana yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di tarekat Syadziliyah. Karena penyusun dari hizib ini adalah Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasahullah sirrahu, maka hendaknya kami sarankan untuk mengambil ijazah dari kalangan tarekat Syadziliyah. Bukan berarti tarekat Syadziliyah lebih baik dari tarekat-tarekat yang lain atau ini bentuk fanatisme, bukan, tapi insya Allah itu lebih afdol karena memang penyusunnya adalah Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syadzili ya, Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasahullah sirrahu wa radhiyallahu anhu. Maka hendaknya kami sarankan untuk mengambil ijazah dari pengamal tarekat Syadziliyah. Dan lebih afdol lagi jika kita bertemu dengan mursyid tarekat Syadziliyah dan mendapatkan ijazah langsung dari beliau. Tapi seandainya tidak memungkinkan dan kita baru mendapatkan dari para kiai atau ustadz atau ikhwan yang lain dari kalangan tarekat lain, maka insya Allah itu juga sama ya, dan insya Allah juga berkah. Namun untuk menambah keberkahan hendaknya memang sanad itu diusahakan dari yang paling utama, kemudian jika tidak ada bawahnya lagi, dan seterusnya. Yang paling utama adalah kepada mursyid tarekat, jika tidak maka kepada pengamal tarekat, jika tidak maka siapapun yang mengijazahkan maka tidak masalah. Karena memang ini adalah sebuah ilmu, doa ya, intinya ini doa, maka siapapun yang berdoa insya Allah tidak masalah ya, tidak masalah, justru itu malah bagus. Bahkan tanpa ijazah pun ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Jum'ah radhiyallahu anhu wa qaddasahullah sirrahu, salah satu mursyid kami juga dari tarekat
Siddiqiyah yang merupakan cabang dari tarekat Syadziliyah juga, ya. Sebenarnya juga tidak apa-apa menggunakan doa dari para wali tanpa ijazah, boleh. Ya, ini yang harus kita jelaskan pada masyarakat, sebenarnya boleh. Namun jika ada efek atau dampak tertentu, ya silakan ditanggung sendiri karena dia menjalankannya tanpa isyarah atau tanpa petunjuk dari gurunya. Jika dia mengamalkan sendiri tanpa bimbingan, maka resiko ditanggung pada yang mengamalkan, ya. Maka memang sebaiknya kita bertanya pada yang lebih paham pada ilmunya, yaitu para guru kita, para mursyid kita, para syekh, para wali Allah, agar kita tidak mendapatkan dampak yang tidak kita inginkan. Dan disarankan bagi yang belum punya pembimbing atau guru spiritual, mereka bersolawat sebanyak-banyaknya. Saya tidak menyebutkan jumlah atau bilangan, khawatirnya nanti malah membatasi, ya silahkan diperbanyak. Boleh 1000, boleh 10.000, ya. Para syekh menjelaskan seperti itu. Artinya ketika kita belum banyak bersolawat, ketika kita belum banyak melakukan amal-amalan yang soleh, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, dan sebagainya, apalagi masih ketinggalan yang wajib-wajib, ya, saya sarankan jangan mendekati hizib apapun, ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi, jangan mendekati hizib apapun jika masih belum kuat secara amal, iman, dan ilmu, ya. Apalagi bahasa Arab, ya. Yang belum paham bahasa Arab, saya sarankan jangan mendekati hizib apapun. Bahkan meskipun sudah paham bahasa Arab, kemudian melihat, maknanya bagus, kemudian diamalkan, ini juga nafsu, ya. Itu juga termasuk nafsu, dan saya sarankan untuk tidak gegabah dalam mengambil amalan apapun, dan hendaknya beristikharah ketika mengambil keputusan apapun, ya, seperti itu. Nah, yang beredar di masyarakat yang Al-Fakir ketahui adalah puasa yang menjadi syarat sebelum mengamalkan hizib, ya. Itu kebijakan dari para guru yang ada, dari kalangan para kiai, ustadz, atau guru spiritual masing-masing. Namun di tarekat yang saya jalani, saya amalkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kami, tidak ada syarat tersebut, ya, tanpa puasa, ya. Hizib ini tanpa puasa. Jika kemudian ada yang berpuasa berapa hari atau dengan tata cara tertentu yang kami tidak tahu sumbernya dari mana, maka itu ditanggung yang mengamalkan dan yang mengajari. Itu di luar tanggung jawab kami, karena setahu kami amalan ini tidak menggunakan puasa, ya, tanpa puasa. Yang pertama. Yang kedua, ya, khodam jin, ya. Apakah di dalam amalan ini ada khodam jin? Saya katakan tidak, ya, tidak ada khodam jin. Ya, khodam itu pembantu atau penolong kita dari kalangan jin, tidak ada. Ya, tidak ada. Seandainya ada yang membaca amalan ini kemudian mencampur dengan amalan lain dari guru lain atau dari tarekat lain atau dari kelompok lain, maka itu bisa jadi muncul dari zikir yang lain tadi, ya. Karena di dalam zikir atau di dalam doa itu mungkin ada nama-nama jin dan sebagainya yang kami tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang sejauh yang kami tahu tidak ada khodam jin di dalam amalan hizib nasor ini. Adapun khodam dari kalangan para malaikat itu adalah khodamnya Allah, ya. Saya ulangi lagi, itu adalah khodamnya Allah, itu adalah pasukannya Allah, tentaranya Allah yang bergerak atas izin Allah. Saya ulangi lagi, itu bergerak atas izin Allah, bukan kehendak manusia, ya, bukan kehendak makhluk. Dan mereka juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa izin Allah. Artinya ketika ada orang yang ditolong Allah melalui para malaikat, itu karena Allah, bukan karena amalan, bukan karena istiqomahnya kita, juga bukan, ya, bukan karena kehebatan kita, apalagi bukan, ya, kita bukan siapa-siapa. Jangan merasa karena kita, ya, itu karena Allah. Itu adalah sumber tauhid yang harus kita pahami di awal sebelum mengamalkan apapun. Itu yang kedua, ya, masalah khodam jin. Tidak ada, ya. Seandainya malaikat, itu pun juga
ada dalam genggaman ilmu Allah itu di luar kuasa kita. Yang ketiga, membaca sekian kali, berkali-kali dalam satu hari. Ini juga sesuatu yang di luar ajaran guru-guru mursyid tarekat Syadziliyah yang kami tahu ya. Mungkin ada yang mengajarkan demikian, itu adalah kebijakan dari guru tersebut dan murid tersebut juga jika menerima maka selesai, itu sudah kesepakatan mereka. Tapi dalam ijazah yang akan kami adakan pada pagi hari ini tidak dibaca berkali-kali ya, tidak dibaca berkali-kali, cukup 1 minggu atau 1 pekan sekali ya, 1 pekan sekali, sebagaimana diajarkan oleh para guru kami, di antara Syekh Yusri menjelaskan dibaca pada hari Senin ya, pada hari Senin. Bagi yang tidak berkenan untuk menerima ijazah ini, silahkan mencari ijazah atau mencari mujiz dari banyak pihak yang lain, banyak para kiai, banyak para syekh, banyak para mursyid di sekitar kita yang mungkin tidak kita ketahui ya. Saya bukan mursyid ya, saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa. Di sini saya hanya berbagi ilmu dan semoga Allah meridhoi langkah kita. Jika berkenan dan ingin mengamalkan silahkan, tapi jika merasa ada yang lebih layak atau merasa saya tidak layak, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Karena saya juga hanya seorang fakir ya, hanya seorang pejalan yang ingin berbagi apa yang Allah amanahkan pada saya. Semoga bermanfaat ya. Itu yang kami tahu. Yang ketiga, tidak dibaca berkali-kali, cukup 1 pekan sekali. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada kabar yang simpang siur dari masyarakat juga yang pernah Al-Fakir dengar terkait hizib ini. Hizib ini digunakan untuk orang yang menggunakan hizib ini akan merasa panas ya. Hizib ini membuat orang kepanasan ya. Ini juga mohon maaf harus saya jelaskan tidak benar ya. Doa itu adalah zikir ya. Maka berdusta orang yang mengatakan zikir ini menyebabkan badan panas ya. Tidak. Itu adalah suatu kebohongan, dusta, dan saya sebagai saksi, saya mengamalkan dan tidak ada hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau ada yang mengalami ya, itu bukan karena zikirnya ya, bukan karena hizibnya ya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang ya. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka sebenarnya orang yang banyak berzikir ya pasti semakin tenang. Orang yang banyak berdoa pasti semakin tenang. Kalau doanya karena Allah, kalau zikirnya karena Allah. Kalau mencari selain Allah atau dia membaca dengan nafsu ya, ya jelas itu di luar pembahasan kita ya. Itu yang menyebabkan dia mengalami hal-hal yang tidak wajar. Sedangkan orang yang menjalani sesuai dengan prosedur ya, insya Allah akan ya biasa-biasa saja, tidak mengalami apa-apa ya, seperti itu. Ada kemungkinan ya seseorang itu mengalami panas mengalami panas ketika membaca hizib ini karena dia berteman dengan setan ya, karena dia berteman dengan setan. Dengan cara apa dia berteman dengan setan? Dengan maksiat ya, dengan maksiat, dengan melakukan dosa-dosa ya, naudzubillahi min dzalik ya. Kita ikut berbelasungkawa terhadap orang-orang yang masih bergelimang dosa ya. Kita juga pendosa, kita juga banyak salah ya, kita hanya berbeda dosa ya, hanya berbeda dosa. Karena sebenarnya kita tidak beradab di hadapan Allah itu juga suatu dosa ya. Kita mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului para guru kita, para mursyid kita, itu juga suatu yang dosa ya. Maka hendaknya kita melakukan sesuatu harus dengan ridho Allah, ridho Rasulullah SAW, dan ridho para wali,
para guru kita yang memberikan ilmu tersebut, apakah mereka ridho? Jika mereka ridho, maka selesai urusan. Jika mereka tidak ridho, itu muncul dari nafsu, dan itu dari diri kita, dari keakuan kita, dan itu yang menyebabkan kita berkawan dengan iblis. Iblis itu kan sukanya aku, ya. Ana khairum minhu, kata iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari mereka. Ya, ini adalah akhlak iblis. Ketika kita ikut-ikutan seperti itu, maka kita berkawan dengan iblis. Ketika kita berkawan dengan iblis, maka setan menjadi teman kita. Nah, kita berteman dengan setan, kemudian kita berdoa untuk menghancurkan setan. Kita berdoa untuk menghancurkan setan. Apa yang terjadi? Ya, kita sama saja menghancurkan diri kita sendiri. Kita menghancurkan teman-teman kita. Ya, pasti sakit semua badan kita. Karena doa ini adalah doa penghancur. Saya ulangi lagi, doa ini doa penghancur. Penghancur apa? Penghancur dajjal, penghancur iblis, penghancur setan. Maka orang yang paham tujuan utama dari hizib ini, mereka meniatkan hizib ini untuk satu, iblis, ya, dajjal yang kedua, dan kedua kafir harbi, orang kafir atau orang yang memusuhi Islam, ya, memusuhi Islam dan ingin membunuh kita, ya. Jika kita hanya dizolimi dan sebagainya, itu masih tidak masalah. Kalau sampai ingin membunuh kita, itu yang perlu kita, ya, itu boleh, ya. Kalau itu memang berbahaya untuk jiwa kita, dalam rangka pertolongan, kita mohon pertolongan pada Allah, boleh. Untuk orang kafir yang memusuhi Islam, musuh Islam, bukan musuh kita lah ya. Kalau musuh kita karena pribadi kita buruk, ya, jangan didoakan seperti yang memusuhi Islam. Dan Allah memahamkan kita bahwa itu harus didoakan seperti itu. Ini perlu. Ya, musuh Islam dan musuh orang-orang Islam. Ya, musuh kaum muslimin. Itu boleh didoakan seperti ini jika memang kita mendapatkan petunjuk untuk mendoakan mereka seperti itu. Ya. Adapun doa untuk orang-orang yang muslim ini haram, ya. Saya ulangi lagi, ini haram. Ya, haram. Maka kalau ada yang mendoakan ini untuk sesama muslim, maka itu di luar tanggung jawab kami, karena kami sudah mengatakan itu haram, ya, tidak boleh. Untuk hewan buas boleh. Kalau untuk hewan buas yang ingin mengganggu kita, boleh kita bacakan doa ini, boleh. Ya, itu yang perlu kita ketahui, diantaranya juga seperti itu. Nah, syarat-syarat tersebut jika kita jalani, insya Allah berarti kita sudah paham, ya, sudah paham cara atau prasyarat seperti itu. Ya, kemudian hal yang perlu kita ketahui diantaranya lagi adalah sebelum membaca hizib ini, ya, hendaknya kita membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, bilangannya sebagaimana dijelaskan oleh para guru kita, para masyayikh kita, para wali Allah, para mursyid yang paham ilmu ini, adalah membaca sebanyak 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 450 kali. Itulah kenapa yang tidak mampu jangan dipaksakan, ya. Jangan mengambil amalan yang kita tidak mampu. Karena setiap orang itu punya kapasitas masing-masing. Lebih baik kita membaca Al-Qur'an 1 juz setiap hari. Itu lebih baik. Kalau itu saja tidak mampu, itu lebih penting. Mending itu saja dibaca, itu sudah bagus. Kalau itu saja tidak mampu dan kita mendahulukan hizib, ya ini wajar dia mengalami panas, wajar dia menjadi teman setan karena dia mengamalkan dengan nafsu. Agar apa? Agar sakti, agar kebal, ya, agar wibawa, agar wah di hadapan masyarakat. Enggak, ya. Ini sesuatu yang tidak diridhoi Allah, itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Jika kita memaksakan mungkin akan mendapatkan itu, tapi itu bukan sesuatu yang
benar, itu bukan sesuatu yang diridhoi Allah. Ya, tuh. Kemudian Fatihah kepada penyusun hizib ini Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ya. Di kalangan umat muslim ada yang mempertentangkan mengirim Fatihah itu boleh atau tidak, tapi di organisasi kami di Muhammadiyah itu termasuk suatu yang boleh ya. Suatu yang boleh. Ada yang di majelis tarjih juga dijelaskan ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Tapi kalau saya amati memang majelis tarjih lebih cenderung pada yang kontra karena memang dijelaskan di situ tidak ada sumber yang jelas. Ya. Maka silahkan jika berpendapat demikian maka berarti amalan ini tidak cocok untuk Anda. Namun jika Anda termasuk mengikuti penjelasan tarjih yang sebelumnya, di situ dijelaskan ada yang pro ada yang kontra ya. Kita misalkan ikuti yang pro ya, maka silahkan. Karena ini masalah spiritual, masalah rohani ya. Jika kita menggunakan akal kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para guru-guru kita. Ya. Dan dalam hal ini memang kita diajarkan untuk ngirim Fatihah. Jika kita tidak berkenan ya silahkan, itu tidak ada paksaan dan tidak perlu juga kita mencela sesama muslim karena sebenarnya para ulama pun juga ada yang pro ada yang kontra. Tapi saya pribadi mengalami memang penting ya, tawasul itu penting, ya, silsilah itu penting dan di situ diajarkan kita untuk saling mendoakan kepada sesama muslim. Dan diantara cara mendoakan sesama muslim itu adalah dengan mengirim Fatihah. Ya, terlepas dari ada yang pro ada yang kontra, itu kembali pada kapasitas keilmuan masing-masing. Karena yang kami pelajari, Al-Fakir pelajari selama ini memang ada yang pro ada yang kontra. Perlu kita jelaskan di masyarakat memang ada yang pro, jadi kita tidak perlu heran juga jika ada yang kontra. Tapi bagi yang paham ilmunya dan ingin mengamalkan silahkan kirim Fatihah pada yang menyusun hizib ini. Siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asyadzili qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita mengirim Fatihah tadi Allah memberikan berkah untuk kita semua. Kita mendoakan orang lain kembali ke kita. Intinya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu mencela yang pro, tidak perlu mencela yang kontra. Ya, yang kontra tidak perlu mencela yang pro. Ya. Islam ini luas, fikih ini juga luas. Apalagi wilayah spiritual ya, antar tarekat, antar kalangan biasanya, bahkan sesama tarekat beda guru biasanya juga kadang kaifiyahnya atau tata caranya mungkin agak berbeda. Biasanya dalam hal furu'iyah atau dalam hal cabang, tapi intinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Intinya kita meneladani Rasulullah SAW dengan tata cara yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, sedangkan Rasulullah dulu mengajarkan secara langsung, dalam artian itu tatap muka, melihat dan mendengar langsung, bukan lewat kitab ya, bukan lewat kitab. Maka orang yang tidak punya guru, dia hanya belajar dari kitab dan menyalahkan yang sudah punya guru, yang guru tersebut hafal Al-Quran, guru tersebut pakar dalam ilmu hadis, paham ilmu syariat, paham fikih, paham usul fikih, ya, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis, asbabun nuzul dan sebagainya. Kok dia yang belajar dari kitab, ya meskipun profesor, berarti mohon maaf itu belum sesuai dengan akhlak seorang muslim. Ya, meskipun dia seorang profesor kok dia mencela, maka dia tidak layak diterima keilmuannya. Meskipun ada yang ingin menerima silahkan, tapi sejauh yang saya tahu itu sesuatu yang tidak dipercaya keilmuannya ya, akhlaknya kurang baik jika saling mencela. Maka kita tidak perlu mencela ya. Yang mempelajari dari kitab pun juga insya Allah mendapatkan berkah. Namun kita tidak memungkiri bahwa kebersamaan dengan orang-orang yang soleh itu juga keberkahan tersendiri yang tidak bisa didapatkan ketika kita hanya membaca melalui buku. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya yang perlu kami jelaskan di masyarakat. Dan di Muhammadiyah memang tidak banyak yang menjelaskan bahwa
Syekh Al-Imam Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Al-Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, itu beliau merupakan salah satu ulama yang sering membaca kitab Al-Hikam, ya, dijelaskan dalam salah satu buku yang kami miliki, ya, Kelahiran yang Dipersoalkan. Itu buku milik organisasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa Syekh Al-Imam Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan salah satu ulama yang sering membaca kitab Al-Hikam, ya, kitab Al-Hikam. Sedangkan kitab Al-Hikam ini, ya, yang beliau dapat dari gurunya tentunya, Syekh Al-Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan punya banyak guru yang bisa dikaji sendiri bagaimana biografi beliau, pendiri organisasi Muhammadiyah yang sudah 100 tahun, ya, di Indonesia, organisasi yang tua ini. Salah satu kitab yang sering dibaca beliau adalah kitab Al-Hikam. Sedangkan kitab Al-Hikam ini merupakan kitab yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang merupakan mursyid tarekat Syadziliyah. Maka keterikatan antara Muhammadiyah dan Syadziliyah secara tidak langsung berada di situ, ya. Meskipun Muhammadiyah juga tidak terikat dengan tarekat apapun, ya, tidak berafiliasi dengan tarekat apapun, dan Muhammadiyah itu juga bukan tarekat, ya, organisasi muslim yang mungkin tidak banyak pengikut tarekat yang bergabung di organisasi tersebut. Namun bukan berarti Muhammadiyah anti tasawuf atau tidak ada kaitannya dengan tarekat sama sekali, ya. Ada benang merah yang mungkin sangat tipis, yang mungkin tidak banyak orang tahu, yang perlu kita jelaskan di masyarakat juga agar kita tahu asal-usul silsilah keilmuan kita masing-masing dari organisasi masing-masing yang mereka sebenarnya juga berasal dari satu sumber. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sama-sama berusaha meneladani beliau dengan sedekat-dekatnya, ya, sedekat-dekatnya. Dan salah satu cara yang terdekat agar kita bisa mendekatkan diri pada Allah yaitu melalui Rasulullah SAW, dan itu dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling menerima perbedaan yang ada dalam hal furu'iyah atau dalam hal cabang. Namun dalam hal yang furu'iyah merupakan akidah misalkan, itu tidak kita toleransi. Tapi kita tetap menghargai orangnya, kita tetap menyayangi mereka, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kita tidak boleh mengimani apa yang mereka imani, apalagi dari agama lain, ya. Kita tidak boleh asal menerima ilmu atau menerima pemahaman dari mereka, karena itu bisa mengacaukan pemahaman yang murni dari Islam yang benar, yang sesuai diajarkan dengan Rasulullah SAW. Itulah kenapa pastikan kita punya guru yang bersambung pada, atau kita punya kiai yang bersambung pada mursyid tarekat, atau langsung kita belajar pada mursyid tarekat yang mana mereka itu punya silsilah yang bersambung dan mereka menjaga ajaran tersebut bukan untuk duniawi, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena surga juga, bukan karena takut neraka, tapi karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara yang beredar di masyarakat juga terkait mahar, ya, mahar sekian ribu rupiah, sekian juta, sekian miliar misalkan. Saya katakan doa ini nilainya sangat besar, ya. Bahkan uang 1 triliun, 100 triliun, ya, 999 triliun itu tidak bisa membeli doa, tidak bisa membeli hizib, tidak bisa membeli amalan. Maka murah sekali jika mahar itu hanya sekian rupiah. Itu sangat murah, bahkan sangat remeh, ya, sangat remeh. Maka dari itu saya tidak menggunakan mahar, karena juga alhamdulillah Allah memberikan banyak rezeki pada kita, ya. Allah berikan cukup, ya, meskipun tidak bergelimang harta seperti Nabi Sulaiman alaihissalam misalkan, tapi Allah memberikan cukup, dan itu sudah sesuatu yang perlu kita syukuri. Tidak perlu kita minta ini itu yang kita tidak tahu itu apakah berkah untuk kehidupan kita atau tidak, ya. Jadi ini tidak menggunakan mahar, ya. Tapi jika ada di luar sana yang menggunakan mahar, itu juga tidak perlu kita celah, tidak perlu kita celah. Monggo, kalau
jenengan lebih suka yang ada maharnya juga monggo. Ingin bertransaksi dengan mahar juga monggo. Mungkin kalau kita berprasangka baik pada mereka, mungkin itu untuk mendidik para murid atau pengikut mereka bahwa ini sesuatu yang mahal, ya, itu sesuatu yang mahal. Karena orang yang paham ilmu, insya Allah tidak butuh uang. Kalau dia kok mencari uang lewat ilmunya, ya itu juga di luar tanggung jawab kami, yaitu di luar apa yang diajarkan oleh para guru kami. Namun jika ada yang berkenan, silahkan, ya silahkan. Kami tidak berhak untuk melarang, karena mereka saling ridho, yang memperjualkan doa, hizib dan sebagainya. Namun untuk kita yang berpegang pada Al-Quran, bukan berarti mereka tidak berpegang pada Al-Quran ya, tapi bagi orang-orang yang mungkin sepaham dengan saya, bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Banyak yang hafal ayat ini ya. Banyak kan yang hafal surat Yasin kan ya. Orang yang hafal Yasin harusnya paham. Ya, silahkan dicari maknanya, tanyakan pada kiai atau ustadznya. Kalau terpaksa memang belum punya guru, buka terjemah ya, monggo. Tapi jangan mengajar kalau hanya belajar dari terjemah, ya harus punya guru. Ya, yang belajar dari terjemah silahkan ya, kami juga tidak melarang, itu bagus. Tapi alangkah baiknya itu tidak diajarkan pada orang lain dulu, karena khawatirnya salah paham. Ya, dengan 1-2 ayat kemudian menyimpulkan hukum, sebaiknya tidak ya, sebaiknya dikaji dulu. Ya, sebagaimana firman Allah tadi dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta gaji. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta mahar, ya. Ajra itu balasan, upah, gaji, mahar dan sebagainya. Ikutilah orang-orang yang tidak minta mahar. Tapi setelah mengetahui firman ini, ketika kita kemudian merasa lebih paham ilmunya, atau di luar dari majelis ini misalkan ada yang merasa itu boleh, ya silahkan. Ini juga tidak perlu kita cela, karena pemahaman terhadap ayat tersebut itu juga masing-masing ya. Pemahaman tersebut, terhadap ayat tersebut juga masing-masing. Ada yang menafsirkan ini, menafsirkan itu, ya itu juga monggo. Kalau memang itu benar dan ilmunya sesuai dengan aturan syariat Islam, maka kami juga tidak mencela ya. Bahkan seandainya pun salah, kami juga tidak mencela ya, tidak mencela, namun hanya mengingatkan hendaknya kita perbaiki niat ya, perbaiki niat. Bagi para mujiz, para guru, atau orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu hikmah ini, hendaknya kita luruskan niat bahwa rezeki itu di tangan Allah, dan insya Allah tanpa mahar pun Allah akan memberikan kita rezeki dari banyak jalan. Mari kita ke pasar berjualan, itu lebih mulia menurut saya ya. Mohon maaf jika itu tidak disetujui atau menyinggung atau satu yang salah mungkin. Karena apa? Karena itu insya Allah lebih diridhoi oleh Allah ya, daripada kita kemudian mematok harga pada hizib-hizib tertentu ya. Tapi jika tetap memiliki keyakinan bahwa itu boleh, silahkan. Itu juga tidak perlu kami cela, karena memang bisa jadi saya yang salah ya. Bisa jadi guru-guru kami mungkin ada yang salah. Mungkin guru-guru dari yang mengizinkan atau yang membolehkan tadi, atau yang memerintahkan ada mahar-mahar tertentu tadi, mungkin mereka lebih benar. Jadi kita cukup berprasangka baik pada sesama muslim, tapi yang saya yakini bahwa tidak harus dengan mahar ya. Bahkan sebaiknya memang tanpa mahar. Karena saya mendapatkan ilmu-ilmu ini dari para guru kami juga tanpa mahar ya, tanpa mahar, dan mereka dengan tulus tidak meminta apa-apa, mereka mengajarkan ini pada kami.
terkadang melalui tatap muka langsung, ya, dan itu afdol, ya, itu lebih baik, dan kadang lewat internet juga, kadang lewat YouTube dan sebagainya. Ya, tapi memang lebih afdol itu bertatap muka langsung, tapi dengan YouTube pun itu juga bukan sesuatu yang tercela. Semoga Allah tetap memberkahi kita, bahkan melalui kitab pun itu insya Allah juga berkah, meskipun juga keberkahannya juga ya bertingkat ya, artinya bertemu tentu lebih baik daripada hanya sekedar lewat online atau lewat buku. Tapi karena sekarang kondisi juga pandemi, ya Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu ya. Artinya meskipun kita lewat online, kalau Allah mengutus para malaikatnya untuk memberi kita petunjuk, Allah mengutus cahaya untuk menerangi kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya semakin Allah sesuai prasangka hambanya. Ana ma'adoni abdi, kata Allah. Aku seperti prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah keberkahannya tidak terbatas, maka tidak terbatas. Tapi kalau kita meyakini keberkahan Allah itu terbatas, ya menjadi terbatas. Jadi tergantung juga. Meskipun lewat tatap muka, kalau gurunya salah ya hasilnya juga kurang baik. Meskipun lewat online tapi gurunya benar, gurunya baik ya, dan insya Allah juga berkah. Intinya juga seperti itu. Meskipun ya kami ulangi lagi, keberkahan ketika bertemu itu juga berbeda. Ya, berbeda dengan, tapi ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kita kemudian memaksakan bertemu? Ya malah salah kan? Malah salah. Kalau menurut saya seperti itu, justru malah salah. Itu kebijakan yang saya pahami seperti itu, karena guru kami juga mengajarkan melalui online, kadang bertemu langsung, kadang online ya. Jadi kami juga tidak mencela orang-orang yang belajar online, asal gurunya benar, ada sanad yang terhubung jelas, ini ajaran jelas, akhlaknya baik, tidak saling mencela, ya oke, tidak masalah. Tidak masalah. Apapun organisasinya, apapun tarekatnya, apapun manhajnya, apapun sudut pandangnya, kalau itu berada dalam manhaj Rasulullah SAW, manhaj Allah, dan istiqomah dalam kebenaran tanpa menyalahkan pihak yang lain, tanpa mencela, tanpa menghina pihak yang lain, maka itu sesuatu yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Kecuali kemaksiatan, ya kemaksiatan itu harus dicegah, ya harus dihentikan, dan salah satu cara menghentikannya adalah dengan doa ya. Tapi perlu kita ingat ya, bagi orang-orang yang hendak mengamalkan hizib nasor ini, hendaknya mereka sudah menguasai hizib bahar, sudah menguasai hizib bahar, dan sudah istiqomah, sudah terbiasa, sudah ibaratnya sudah menyatu dengan dirinya. Ilmunya itu ilmu hizib bahar tadi bisa dilihat di video kami yang lain untuk tata cara mengamalkan hizib bahar dan syarat-syaratnya bisa dipahami di situ ya. Otomatis juga sudah baik amalan fardu dan sunnahnya ya. Saya tidak menyarankan orang yang sholatnya masih bolong-bolong, apalagi sholat sunnahnya masih malas ya, mohon maaf, bukan kami menghina ya, semoga Allah memberi kita petunjuk, semoga Allah memudahkan langkah kita ya. Saya bukan manusia suci, kadang saya turun, kadang naik. Tapi yang masih sulit untuk sholat wajib, masih sulit untuk sholat sunnah, saya menyarankan untuk memperbaiki itu dulu ya, yang wajib dulu. Jika yang wajib beres, yang sunnah baca Al-Qur'annya ditingkatkan, misalkan 1 juz lah minimal 1 hari. Kalau itu saja tidak mampu, maka kami tidak menyarankan mengamalkan hizib ini ya. Seandainya dia tetap memaksakan, silahkan ya, silahkan, tapi resiko ditanggung pengamal ya, seperti itu. Sholawat juga, yang tidak banyak sholawat, tidak banyak baca Al-Qur'an, kami tidak menyarankan untuk mengamalkan hizib ini ya. Kita berpegang pada ucapan imam tasawuf, imam para sufi, Asy-Syaikh Junaid al-Baghdadi ya, yang merupakan ulama yang diakui oleh seluruh umat bahwa beliau adalah pemimpin kalangan sufi di zamannya, Syekh Al-Junaid. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari juga menetapkan untuk organisasi Nahdlatul Ulama, di antara imam tasawufnya adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi.
Jadi kita termasuk tarekat Junaidiyah juga. Ya, semua tarekat itu termasuk tarekat Junaidiyah. Junaidiyah yang mana tarekat Junaidiyah ini juga otomatis ya ikut Rasulullah, artinya Muhammad, ya. Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya kalau dalam pemahaman tarekat, manhaj Rasulullah SAW, bukan organisasi yang tadi saya jelaskan di awal, itu organisasi beda, itu urusan bukan tidak ada urusan dengan tarekat ya, meskipun ada benang merah tipis tapi sudah terlepas dari ya, dan dari afiliasi tarekat tertentu ya. Dan semua ajaran para nabi itu juga merupakan ajaran yang mengajak pada Allah atau ilah ya, ilahun, Tuhan. Maka torekotnya adalah torekoh ilahiyah ya, jalan ketuhanan ya. Jadi kalau disandarkan pada Allah itu torekoh ilahiyah, disandarkan pada Nabi Muhammad SAW torekoh Muhammadiyah, disandarkan pada Syekh Al-Junaid Junaidiyah, pada Imam Ali qaddasahullah sirruhu wa karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, maka jadi Alawiyah, sahabat Ali Alawiyah. Kalau pada Syekh Abdul Qadir berarti Qadiriyah, pada Imam Asyadili Syadiliyah. Itu semuanya sebenarnya ajarannya secara inti sama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri pada Allah dengan ketaatan. Dan semakin tinggi makom seseorang atau tingkatan seseorang, ketaatannya semakin baik. Ya, ada ucapan misalkan yang beredar di masyarakat, jika seseorang sudah mencapai makrifat maka gugur kewajiban. Benar. Ya, gugur kewajiban benar. Yang dimaksud gugur kewajiban itu adalah gugurnya rasa kewajiban. Artinya dia tidak merasa itu wajib. Artinya tidak merasa beban. Sholat itu ringan sekali, seperti orang makan. Tidak usah disuruh. Adzan langsung sholat. Tidak ada rasa beban. Jadi ringan. Tidak ada, istilahnya bukan kewajiban, itu sudah ya, seperti makan, seperti bernafas. Bernafas itu apakah kewajiban? Apakah kita terbebani? Apakah merasa berat? Tidak. Ya, sholat itu seperti nafas bagi para wali Allah. Orang-orang yang telah ma'rifat itu pasti mereka sudah tidak menganggap itu kewajiban. Ya, sudah seperti kebutuhan, seperti nafas. Bahkan sudah di atas kebutuhan sudah. Kalau istilahnya butuh kan berarti masih ada istilah, ada butuh, ada nggak butuh. Ini enggak, sudah. Ya sudah, ya istilahnya itu sudah gugur rasa untuk itu menganggap itu beban. Jadi sholat menjadi ringan. Nah, bagi kita yang belum mencapai itu, maka sebaiknya kita fokus pada itu dulu. Kita perbaiki itu dulu. Jangan terburu-buru mengamalkan hizib apapun. Kecuali kita meniatkan hizib ini untuk agar Allah memberikan kemudahan dalam beribadah, itu malah lebih luar biasa lagi ya. Maka boleh mengamalkan hizib ini dengan niat itu, maka bagus justru. Ya, tapi kalau kemudian merasa hizib ini lebih penting dari amalan sunnah yang biasa kita kerjakan, atau merasa itu lebih penting daripada amalan yang wajib, naudzubillah min dzalik, ini sesat ya. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan, ini sesat ya. Karena apa? Karena bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini doa ya, doa itu boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi kalau amalan yang sunnah, amalan yang wajib, itu harus kita kerjakan. Ya, siapapun itu. Adapun orang-orang yang majdzub, ya itu urusan beda lagi. Tidak perlu kita panjang lebar, karena Allah mencabut akalnya. Dia menjadi hilang kesadaran ya, tidak waras. Maka hukumnya sama dengan orang yang gila, tidak dihitung amalannya. Maksudnya itu urusan Allah dengan wali tersebut. Memang ada, tapi itu tidak boleh kita jadikan teladan, kita jadikan panutan, tidak boleh. Yang perlu kita jadikan panutan satu-satunya hanyalah Rasulullah SAW, dan itu kita melihat akhlak beliau melalui para habaib, melalui para mursyid, melalui para masyayikh, melalui para kiai yang mereka berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Ambil ilmunya,
ambil akhlaknya, akhlak dulu, ambil akhlaknya, ambil ilmunya, amalkan yang mereka ajarkan. Itu insya Allah cukup. Jangan melihat atau menilai atau menimbang-nimbang kelakuan orang-orang yang di luar pemahaman kita. Misalkan para wali majdzub yang Allah ambil akalnya, itu tidak boleh kita nilai. Itu ujian bagi kita, apakah itu membuat hati kita keruh dengan mencela mereka, atau kita kemudian tetap berpegang pada apa yang kita yakini dan menghormati mereka dengan menyayangi, tetap menyayangi tapi tidak mengikuti. Itu kembali pada diri kita masing-masing. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf mungkin agak panjang lebar, karena memang ya banyak yang beredar di masyarakat dan perlu kita klarifikasi seperti apa yang diajarkan para guru kami dan mana yang tidak sesuai dengan yang diajarkan guru kami. Bukan berarti mereka salah, yaitu kebijakan mereka, dan jika kita tetap ingin menjalankan seperti itu silahkan, tapi itu di luar apa yang kita perlu menjelaskan, bahwa itu di luar apa yang diajarkan guru-guru kita ya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita ijazahkan hizib ini, perlu kita ingat bahwa hizib ini bukan untuk membunuh ya, bukan untuk membunuh. Yang pertama, bukan untuk mencari keadilan ya, bukan untuk membunuh, bukan untuk mencari keadilan. Dua, bukan agar mendapatkan karomah, bukan untuk sakti ya, bukan untuk kebal ya. Adapun kemudian kita mendapatkan salah satu di antara tadi, itu adalah kehendak Allah, bukan karena hizib. Saya ulangi lagi, bukan karena hizib, bukan karena istiqomah, bukan karena kita. Intinya bukan karena perbuatan kita, itu kehendak Allah, murni kehendak Allah ya. Itu yang harus kita ingat. Yang pertama, bukan untuk membunuh, bukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari karomah, bukan untuk mencari kekebalan. Tapi kalau misalkan ada muncul salah satu di antara itu di luar kuasa kita, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka niatkan satu untuk ibadah. Ya, hizib nasor ini doa ya, doa. Maka kita niatkan untuk ibadah, karena ibadah itu doa. Doa itu adalah ibadah atau inti dari ibadah. Maksud saya akal dari ibadah, mukhul ibadah ya, otak dari ibadah ya. Jadi seperti itu hal-hal yang perlu kita pahami. Maka ya, adab-adab yang perlu kita jaga ketika sudah punya hizib ini ya. Saya ibaratkan hizib ini adalah ibaratnya pedang ya, pedang. Hizib ini untuk perang, benar. Hizib ini untuk perang melawan musuh-musuh yang kami jelaskan tadi, iblis, dajjal, dan para syaitan. Ketika ada keluhan, misalkan badan kita panas, ketika mengamalkan hizib ini ya, berarti itu membersihkan syaitan dalam diri kita, dan itu malah bagus ya, bagus. Meskipun juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan, setan malah datang semua, karena seakan-akan kita mengundang mereka untuk perang, kan seperti itu kan ya. Seakan-akan kita mengundang mereka untuk perang. Jangan juga. Cukup baca seminggu sekali sudah cukup. Itu dosisnya itu ya. Kalau ada yang kemudian dosisnya ditambahi atau dikurangi, ya itu di luar kebijakan kami ya. Artinya itu di luar apa yang diajarkan guru kami. Jadi seperti itu ya. Maka satu yang perlu diingat, jangan dibaca ketika marah. Bahaya. Ketika dibaca ketika marah itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Nah, itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Yang pertama, jangan dibaca ketika marah. Dua, jangan dibaca ketika dendam. Ya. Orang yang punya hizib ini hendaknya dia berhati-hati untuk menjaga hati, untuk lebih pemaaf, untuk lebih penyayang, dan dia harus rela didolimi oleh siapapun. Ini yang harus dijaga.
yang harus dijaga. Jangan mudah berkata-kata buruk atau ibaratnya nyumpai. Jangan mudah nyumpai orang, jangan mudah mendoakan buruk. Ya, jangan mudah mengatakan kata-kata yang mendoakan buruk. Ini bahaya. Ya, orang yang punya hizib ini kok dia tidak bisa menjaga hati, menjaga lisan untuk berkata-kata, bahaya. Bisa kembali pada dirinya sendiri. Ya, jadi jangan dibaca ketika marah, jangan dibaca ketika dendam. Ya. Dan jangan dibaca untuk sesama muslim. Ya. Jangan dibaca untuk ketika marah, jangan dibaca ketika dendam, dan jangan dibaca kepada sesama muslim. Ya. Bacakan untuk iblis, bacakan untuk dajjal, bacakan untuk seluruh setan, yang itu mereka merupakan musuh kita semua. Ya, ini perang, kita sedang berperang, kita punya pedang. Kalau pedang ini kita gunakan pada musuh yang benar, iblis, jin, dan para setan, maka kita benar-benar berada di barisan yang benar karena kita melawan setan. Tapi kalau kita mendoakan orang yang muslim, itu bisa berbalik pada diri kita sendiri. Ya. Bahkan seandainya itu orang kafir tapi tidak menyakiti kita, kok kita mudah mendoakan seperti ini? Kemudian di mana rahmat Allah? Di mana sifat kasih sayang kita pada sesama muslim, sesama makhluk maksud saya? Padahal Rasulullah itu ketika dipukuli, kemudian Jibril mengatakan, bagaimana kalau aku timpakan gunung? Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan keburukan. Rasulullah SAW malah berdoa, ya Allah, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah mereka, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku maka mereka belum tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Ya, saya ijazahkan doa itu lebih penting daripada kita mendoakan buruk meskipun itu kemudian terjadi. Misalkan mereka kemudian mendapatkan hal-hal yang buruk, apakah kita kemudian bahagia? Apakah kita kemudian senang jika ada saudara kita, sesama manusia, mendapatkan hal yang seperti itu? Ya, maka mari kita gunakan pedang ini dengan bijak. Kita gunakan doa ini dengan bijak. Jangan sampai kita asal bunyi, asal ibaratnya mudah menyumpai orang lain, karena jika itu benar-benar terjadi, kasihan, ya. Itu bukan sesuatu yang membuat kita bahagia sebenarnya. Ya. Maka harus bijak menggunakan, jangan gegabah dan jangan asal mendoakan orang dengan seenak pikiran kita. Ya. Pastikan doa ini digunakan pada hal-hal yang diridhoi Allah. Apa itu? Musuh Allah, musuh Rasulullah SAW, musuh umat muslim, yaitu siapa? Iblis, dajjal, dan para syaiton rajim. Ya, jangan salah memilih musuh, karena jika kita salah memilih musuh, kemudian doa itu kembali kepada kita sendiri yang bingung kan? Ya, semoga Allah menjaga kita dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sebuah ilmu juga bagi orang-orang yang tidak punya hizib ini atau tidak punya hizib apapun, tapi dia ingin Allah jaga dari orang yang punya hizib ini dan menyalahgunakan. Ya, kita tidak mungkiri memang ada orang yang menyalahgunakan hizib, doa, dan atau tanpa hizib, tanpa doa dia berdoa buruk pada kita. Nah, bagaimana untuk menangkal doa-doa buruk yang muncul dari orang yang hatinya belum bersih tadi?